Oke, halo semuanya. Welcome to Dari Dasar. Bersama saya Raffi, di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat GraphQL API secara instan menggunakan Hasura. Nah, jadi Hasura ini merupakan sebuah GraphQL engine yang mana kita hanya perlu mendefinisikan table-table. Dari table tersebut nanti akan di-generate secara otomatis menjadi GraphQL API. Fitur-fitur dari Hasura ini juga sangat banyak. Ini beberapa kelebihannya ya. Yang pertama, build modern apps and API 10 kali faster, built-in authorization and caching. Jadi udah otomatis ada authorization dan ada caching. Bisa membuat jadi GraphQL dan juga REST API, dan keempat ini dia adalah open source. Jadi untuk Hasura sendiri, selain dia ini ada 3 tipe ya. Yang pertama dia cloud, yaitu dengan menggunakan cloud kita bisa langsung menggunakan service dari Hasura. Kedua ada Hasura Enterprise, dan ketiga ada Hasura Open Source. Nah, kita bebas nih mau pilih yang mana, sesuaikan aja dengan kebutuhan yang kita miliki. Untuk Hasura sendiri dia udah banyak digunakan di beberapa company ya. Ini diantaranya. Dan kemudian database apa aja sih yang disupport? Jadi ada Postgre, ada SQL Server, Google, BigQuery, dan lain sebagainya. Mostly database-database yang umum dipakai itu disupport oleh Hasura. Nah, kemudian selain GraphQL, dia juga bisa di-generate menjadi REST API. Next lagi, sekarang gimana cara menggunakannya? Oke, pertama kalian login atau register terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai register, nanti kita akan menuju ke halaman dashboard Hasura. Nah, di sini yang kita pakai adalah Hasura Cloud ya. Untuk penggunaan Hasura Community atau Hasura yang open source itu akan kita bahas di video terpisah. Oke. Ini salah satu project yang sudah saya buat. Sekarang saya akan coba buat lagi. Oh ya teman-teman, buat Hasura ini dia ini free ya. Jadi dia free, bisa digunakan secara gratis tanpa kita harus masukkan credit card. Nah, untuk Hasura sendiri ini ada free dan ada pricingnya juga. Kalau mau lihat uh, pricingnya ini ya, ini start at $1,5 per active hour. Jadi per aktif jam digunakannya gitu loh. Sekitar segini. Lalu ya sekitar segini ya. Jadi ini kita tuh bayarnya itu sesuai dengan penggunaan aja. Oke, next lagi. Di sini bisa pilih profesional, bisa pilih free, lalu kita bisa pilih mau di server yang mana. Ada pilihannya AWS, ada pilihannya juga Google Cloud. Di sini saya pilih yang terdekat saja ya. Ada Sydney, ada Singapura. Saya pilih yang Singapura aja. Dan kemudian create a free project. Nah, ini project can be renamed later. Bisa di rename nanti. Tinggal create aja, tunggu sampai selesai. Nah, ini ada detail-detailnya ya. Total charge free tier, yaitu kumulatif requestnya ini 3 juta request. Data pass-through ada 100 MB, total database ada 2. Ini project name bisa diganti, misal dari dasar. Kemudian di sini ada GraphQL API-nya, ada ownernya siapa. Kalau mau upgrade dia ada di sini. Nah, setelah kita selesai nge-create project, yang perlu kita lakukan adalah melakukan launch console. Diklik aja. Tunggu sampai selesai. There was a problem accessing your project. Oke, coba ini di refresh dulu ya.
What happened? Sekarang diklik Launch Console. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, di sini kita sudah selesai nge-create Hasura GraphQL API. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah pergi ke tab data, lalu kita create new database. Nah, di sini ada database yang gratis yang bisa kita gunakan. Di sini database-nya adalah database Neon ya. Kalau kalian punya database sendiri bisa langsung dikonekkan di sini aja. Di database URL-nya dikonfigurasi, terus pilihan database-nya juga di sini ada beberapa pilihan. Kemudian ada konfigurasinya di sini. Kita skip aja karena kita nggak pakai yang connect existing database. Selanjutnya, klik connect Neon database. Kita tunggu sampai proses creating selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat database. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuat buat table. Nah, di sini saya mau buat table namanya to-dos. Jadi kita akan membuat studi case-nya adalah membuat to-do dengan menggunakan Hasura. Di sini frequently use kolomnya. Ini ada beberapa pilihannya, ada ID, ada backend, ada UID. Nah, ini bebas kita mau pakai yang mana gitu. Nah, di sini saya akan pakai UID. Dan kemudian di sini adalah saya mau buat dia title. Kolom type-nya saya buat dia text. Lalu di sini bisa dikasih get value, default value maksud saya. Lalu di sini bisa juga dikasih kalau dia nullable atau unique. Kalau sudah, di bawah ini ada pilihan kalau kita mau melakukan set primary key. Lalu ada pilihan juga kalau mau menambahkan foreign key. Nah, untuk menambahkan foreign key dan lain sebagainya ini akan kita pelajari nanti di video yang lain saja. Kita di video yang pertama ini buat sesimpel mungkin. Lalu klik add table. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat table to-dos. Lalu di sini saya mau insert row. Coba saya praktekkan, saya misalnya belajar React. Habis itu belajar Next.js. Oh ya, buat teman-teman, buat yang ingin belajar React dan ada sesi mentoringnya setiap minggu, bisa silahkan ambil kelas premium di dari dasar.com. Oke, setelah itu saya balik lagi ke browse rows dan di sini kita bisa melihat data dari database yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba ngelakuin query. Nah, di sini ada explorernya, ada GraphQL-nya, lalu di sini ada URL-nya kalau kita nanti mau pakai. Lalu di sini ada tab REST ya. Nah, cara pakai REST-nya itu gimana? Itu nanti aja. Sekarang kita fokus di GraphQL aja. Karena dengan menggunakan GraphQL aja ini udah sangat powerful sekali. Pertama, kita belajar cara ngelakuin query. Nah, cara ngelakuin query simple aja. Misal ini get to do's query. Lalu di sini ada ID, ada title.
Sorry agak batuk. Nah, di sini ada ID, ada title, dan sekarang saya akan run nih. Oke, di sini saya mendapatkan hasilnya. Belajar React, belajar Next.js. Nice sekali bukan? Kita ngelakuinnya dengan cara yang sangat simpel banget. Ini kita bisa kasih limitnya misalnya 1, di execute ya dia cuma dapat 1 aja. Misal kita mau order by ID ASC, jadi DSC. Nah, ini dia jadi juga. Dan ini otomatis disiapkan, di-generate oleh Hasura Engine. Next lagi, setelah itu kita bisa kasih kondisi nih. Kita bisa kasih where ID-nya equal apa, is null, GT, greater than, habis itu ada and, ada not, ada or, dan ini bisa digunakan. Selanjutnya bisa juga nge-query by ini, by primary key. Misal saya mau nge-query yang jangan yang ini dulu deh, teman-teman. Di sini saya mau ngelis to-dos. Ada ID, ada title. Pertama yang ini saya coba dulu di sini. Di ID, kemudian execute, dan ini adalah hasilnya. Belajar Next.js, lalu yang di bawah ada to-dos. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari GraphQL gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngelakuin request ke GraphQL API dengan banyak request. Cukup dengan satu request, kita bisa mendapatkan hasil lebih dari 1. Ini nggak cuma 2 ini aja, bisa lebih. Misalnya kita punya entity user, terus ada lagi selain user, ada product, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dalam sekali request. Berbeda dengan menggunakan REST API ya, yang mana kalau menggunakan REST API kita harus punya banyak endpoint. Tapi dengan GraphQL cukup dengan satu GraphQL saja. Dan kemudian setelah kita belajar cara menggunakan query, kita akan coba di video berikutnya kita akan coba gimana caranya kalau kita ngelakuin mutation.